Minyak mentah berjangka Brent melonjak 2,44 dolar atau 3,98% menjadi 63,76 dolar per barrel. Pemirsa, harga minyak kembali menguat tajam pada Rabu, melambung lebih dari 2 dolar per barrel setelah Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengumumkan rencana penambahan sanksi baru terhadap Rusia yang akan diumumkan dalam waktu dekat. Minyak mentah berjangka Brent melonjak 2,44 dolar atau 3,98% menjadi 63,76 dolar per barrel setelah sebelumnya ditutup melesat 2,07%. Sedangkan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate melesat 4,23% menjadi 59,66 dolar per barrel. Selain faktor geopolitik, kenaikan harga minyak juga didorong oleh meningkatnya permintaan energi di Amerika. Laporan dari Energy Information Administration Amerika Serikat menunjukkan penurunan stok minyak mentah, bensin, dan juga distilat pada pekan lalu seiring dengan aktivitas kilang dan konsumsi bahan bakar yang meningkat. Adapun stok minyak mentah Amerika Serikat turun 961 ribu barrel menjadi 422,8 juta barrel pada pekan lalu. Jauh berlawanan dengan ekspektasi analis yang memperkirakan kenaikan 1,2 juta barrel. Iya, selanjutnya pemirsa dari bursa global, bursa Wall Street melemah pada perdagangan Rabu di tengah laporan keuangan perusahaan yang variatif dan kekhawatiran baru terhadap ketegangan dagang Amerika Serikat China. Saham Netflix anjlok setelah laporan kinerja yang mengecewakan. Sementara kabar bahwa pemerintah Trump mempertimbangkan pembatasan ekspor produk berbasis perangkat lunak Amerika Serikat ke China menambah tekanan pada pasar. Iya, pada penutupan perdagangan Rabu, pemirsa, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup merosot 0,71% menjadi 46.590. Kemudian indeks S&P 500 turun 0,53% ke posisi 6.699 dan indeks Nasdaq Composite turun 0,93% ke level 22.740. Sementara itu pemirsa dari Eropa, bursa ekuitas Eropa berakhir di zona merah pada hari Rabu setelah mencatatkan penguatan beruntun dalam 2 sesi karena kemudian mengecewakan dari sejumlah perusahaan besar termasuk raksasa kosmetik asal Prancis L'Oreal dan pabrikan tas mewah Hermes yang membebani sentimen investor di kawasan tersebut. Indeks acuan Eropa Stock 600 ditutup turun 0,18% ke level 572,29. Kemudian indeks DAX Jerman melemah 0,74% ke level 24.151 dan indeks CAC Prancis ini merosot 0,663% ke posisi 8.206. Ya, dan pemirsa, untuk membahas bagaimana proyeksi IHSG dan juga perdagangan di pasar modal hari ini, kita sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Bapak Ray Sialagan, Head of Equity FAC Sekuritas Indonesia. Baik, selamat pagi Pak Ray, apa kabar? Baik, selamat pagi Bu Rosa. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya Pak Ray di IDX Channel. Semoga kabarnya baik dan sehat selalu. Pak Ray, kalau kita lihat IHSG kemarin terkoreksi di 1,04%. Tidak terprediksi bagaimana kemudian semua sudah optimis bahwa Bank Indonesia akan menurunkan suku bunga, tapi ternyata dipertahankan di 4,75%. Anda melihat koreksi 1,04% ini betul-betul sentimen utamanya karena suku bunga yang kemudian akhirnya ditahan atau kemudian ada sentimen-sentimen lainnya. Silakan review Anda bagaimana Pak Ray? Ya, baik. Terima kasih Bu Rosa. Penurunan IHSG kemarin sebesar 1,04% ke level 8152,55 itu mencerminkan reaksi spontan pasar terhadap keputusan BI yang menahan suku bunga. Pasar sebelumnya sudah memprice in ekspektasi pemangkasan lanjutan setidaknya 25 basis point itu setelah 5 kali pemotongan sejak 2024. Ketika BI justru menahan bunga, pelaku pasar menganggap ini sinyal bahwa BI khawatir terhadap stabilitas rupiah yang terus melemah ya sejak penurunan suku bunga dilakukan. Kemudian BI ingin menunggu efek pelonggaran yang sebelumnya sudah dilakukan sepanjang
penurunan BI rate sebelumnya. Potensi pelonggaran tambahan tahun ini sampai akhir tahun tinggal 2 bulan lagi nih kan. Jadi semakin lebih kecil. Jadi ya wajar lah kalau pasar melakukan profit taking untuk mengunci keuntungan yang setelah rally sebelumnya, karena katalis baru yang untuk mendorong kenaikan lebih lanjut belum ada gitu. Jadi koreksi kemarin tuh lebih bersifat sentiment driven ketimbang perubahan fundamental jangka panjang. Itu aja. Baik, berarti itu dia terkait dengan pelemahan salah satunya dikarenakan adanya penahanan suku bunga begitu, dan selain daripada itu juga memang IHSG sudah cukup rally panjang dan wajar kemudian terjadi koreksi karena adanya aksi profit taking. Baik, tapi selain daripada kedua sentimen yang tadi sudah kita bahas, mungkin dari secara global ataupun perhatian investor saat ini, apa-apa saja sih Pak sentimen yang kemudian akan mewarnai pergerakan IHSG setidaknya sampai dengan akhir pekan ini? Sampai akhir pekan ini mungkin harga emas yang mulai koreksi akan menekan saham-saham yang terkait emas seperti itu. Di sisi lain kan ada kenaikan rebound di oil yang kemungkinan juga akan memberikan efek positif buat saham-saham terkait minyak di bursa kita ini. Gitu. Baik. Baik, ini terkait dengan bicara mengenai harga emas yang beberapa hari kemarin sempat mengalami penurunan. Anda melihat prospek untuk saham-saham emas sendiri ini kemudian akan masih terlihat melakukan penurunan sampai dengan perdagangan hari ini dan juga esok hari, ataukah Anda melihat sudah ada titik tertentu kapan saham-saham emas ini mungkin akan rebound nih, Pak Ray, silakan. Kita ikutin aja saham, maksudnya komoditas emasnya. Ya. Karena keterhubungannya sangat kuat biasanya. Apabila emas sudah menyentuh support 3.900 mungkin boleh di collect lagi atau kita boleh perhatikan lagi emas. Baik, kalau misalnya bicara mengenai tadi harga-harga emas ini masih kita wait and see, berarti ini apakah artinya untuk entry saat ini kemudian masih belum cenderung kita bisa yakin begitu dengan posisi harga saat ini, melihat valuasinya Anda pertimbangkan masih akan ada koreksi lanjutan nih Pak Ray? Benar, masih ada koreksi lanjutan, kita jaga di support aja. Buy on Baik. weakness mungkin lebih baik. Baik, menantikan ataupun wait and see terkait dengan harga emas dan juga saham komoditas emas, boleh dinantikan jika ada retracement yang cukup menarik begitu ya untuk kemudian boleh entry. Baik, Pak Ray, ini kalau kita lihat juga ada berita terkait dengan Danantara, kabarnya ini akan membentuk aset manajer nasional ya bersama dengan Bank Himbara sekitar 8 miliar US dollar, melibatkan BRI, BMRI dan juga BBNI. Anda melihat apakah kemudian sentimen ini akan menjadi katalis yang cukup berarti untuk kemudian saham-saham perbankan Himbara ini boleh mulai mengalami optimisme ataupun rebound nih, Pak Ray? Ya, untuk Danantara saya positif ya, bahwa ini akan membawa efek yang baik, bahkan bukan hanya pada ke bank-bank Himbara, tapi juga kepada BUMN yang ada di bawahnya. Jadi saya melihat ini berdampak positif. Kita jaga saham-saham, kita perhatikan untuk saham-saham BUMN untuk yang sudah price in ataupun yang sudah mengalami penurunan lumayan, mungkin udah bisa jadi pantauan kita.